Shalom Bapak Ibu Gembala serta saudara-saudari sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh kembali bertemu dan pada malam hari ini kita akan masih sama-sama belajar dari Amsal pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Amsal pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Kita akan membacakannya secara responsoria. Saya akan membaca pada ayat yang ganjil, Bapak Ibu serta saudara-saudari boleh membaca pada ayatnya yang genap. Amsal pasal 17 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi lembutlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apalah gunanya uang di tangan orang bebal untuk memberi nikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada nikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan bendera orang benar adalah salah, memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Siapa yang berpengertian berkepala dingin bersama-sama. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Amin. Pada malam hari ini saya akan membagikan hal yang sangat memberkati saya dalam perenungan kita pada malam hari ini dengan saya memberi tema kekuatan pengendalian diri. Sekali lagi, kekuatan pengendalian diri. Sudah pasti kita dalam keseharian kita sudah sering mendengar istilah pengendalian diri. Tetapi sebenarnya apa sih pengendalian diri itu? Pengendalian diri adalah kemampuan kita untuk mengatur pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Ini seperti kita memiliki rem di dalam diri kita. Pengendalian diri membantu kita berhenti sebelum kita mengatakan atau melakukan sesuatu. Mengapa pengendalian diri itu penting? Bayangkan jika kita
selalu mengikuti setiap keinginan dan perasaan hati kita. Mungkin kita akan sering bertengkar, menyakiti perasaan orang lain, atau membuat keputusan yang akan kita sesali nanti. Jadi pada malam hari ini kita akan bersama-sama melihat dari Amsal pasal 17 apa yang Amsal ini akan ajarkan pada kita tentang pengendalian diri. Kita akan berfokus pada 3 ayat penting, yaitu ayat 14, 19, dan ayat yang ke-20. Masing-masing ayat ini memberi kita pelajaran berharga yang bisa kita terapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Dan saya akan membagikan 3 poin utama. Ketika kita memiliki kekuatan pengendalian diri, maka kita akan mampu yang pertama, menghindari konflik yang tidak perlu. Dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-14 dikatakan, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Ayat ini menggunakan persamaan yang kuat antara memulai pertengkaran dan membuka jalan air. Bayangkan sebuah bendungan yang besar yang fungsinya menahan air. Ketika Anda membuat satu lubang kecil di dalam bendungan itu, maka mulailah air akan mengalir dari lubang kecil itu. Dan sedikit demi sedikit air itu akan mengalir dan menciptakan lubang yang besar, bahkan dapat menghancurkan bendungan tersebut. Begitu juga sama halnya seringkali dengan pertengkaran. Pertengkaran dimulai dari hal-hal yang kecil, misalnya komentar yang tidak bijaksana, nada suara yang tinggi, dan juga kesalahpahaman yang sepele. Namun, jika tidak segera diatasi, hal-hal kecil ini bisa berkembang menjadi konflik yang besar dan sulit untuk dikendalikan. Kemudian, pada bagian yang ke-B dikatakan, pada bagian 14b dikatakan, jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Ini bukan berbicara tentang pengecut atau selalu mengalah, tetapi tentang memiliki kebijaksanaan untuk memiliki potensi konflik dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya sebelum terlambat. Terkadang kita lebih mementingkan rasa egois dalam diri kita sendiri, emosi kita sendiri untuk selalu didengarkan, untuk memicu pertengkaran-pertengkaran. Terkadang kita menganggap itu hanyalah hal kecil. Tapi pada dasarnya hal kecil itulah yang akan memunculkan hal-hal besar yang menjadi satu pertengkaran yang tidak kita harapkan. Sehingga hubungan kita dengan orang lain dapat menjadi renggang, kemudian kita tidak akur lagi, bahkan memutuskan persahabatan. Jadi ketika kita sudah memiliki kekuatan pengendalian diri, kita dapat menghindari konflik yang tidak perlu seperti ini. Kemudian poin yang kedua, ketika kita memiliki kekuatan pengendalian diri, kita akan memahami bahaya dari mencintai pelanggaran. Kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-19, dikatakan siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sikap suka bertengkar dan memelihara perselisihan membuka jalan menuju kehancuran. Siapa di sini yang masih suka bertengkar? Mungkin ada 1 atau 2 hal yang membuat kita sering bertengkar, bisa jadi candaan-candaan kecil yang akhirnya salah satu di antaranya ada yang tersinggung dan mulailah pertengkaran. Mereka senang melibatkan diri di dalam pertengkaran sehingga hal itu menuju kepada kehancuran, teman-teman. Mereka senang terlibat dalam konflik dan perdebatan, bahkan sering mencari-cari masalah dalam hal ini. Kecintaan pada pelanggaran ini membawa konsekuensi yang fatal. Kehancuran hubungan, memicu konflik yang lebih besar, dan bahkan berujung pada kekerasan. Dan bahkan biasanya orang yang suka bertengkar tidak segan melanggar norma dan aturan demi mementingkan perselisihan itu. Dan orang yang memelihara perselisihan membuka pintu lebar-lebar bagi kehancuran. Itu kita lihat pada bagiannya yang ke-B. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Mereka menciptakan celah bagi kemarahan,
kebencian, dan permusuhan untuk menghancurkan kehidupan mereka dan kehidupan orang lain. Pada ayat yang ke-19 ini adalah peringatan untuk kita memeriksa hati kita. Apakah kita cenderung mencari-cari kesalahan? Apakah kita cenderung untuk suka pada perselisihan dan pertengkaran? Apakah kita menikmati konflik? Jika ya, kita perlu waspada karena kecenderungan ini dapat mengarah pada pelanggaran yang lebih serius. Sebaliknya, kita didorong untuk mengembangkan sikap yang mencintai kedamaian. Kita harus berusaha memahami orang lain walaupun kita tidak menyetujuinya. Jadi teman-teman, jika kita memiliki karakter yang seperti ini, mencintai atau mungkin secara tidak sadar kita sebenarnya suka kepada pertikaian, pertengkaran, kita menganggap itu adalah lelucon, padahal sebenarnya itu akan membawa dampak yang besar, kita harus berhati-hati. Karena ini bisa dapat mengarah pada pelanggaran yang lebih serius. Kemudian, poin yang terakhir, ketika kita memiliki kekuatan pengendalian diri, kita akan memahami dampak hati yang serong. Kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-20, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Memiliki hati yang serong atau tidak jujur sama dengan menuju jurang ketidakbahagiaan. Hati yang serong penuh tipu daya dan manipulasi, menuntun kita ke jurang ketidakbahagiaan. Ketidakjujuran menghancurkan kepercayaan, fondasi penting di dalam setiap hubungan. Bahkan orang yang serong hatinya akan kehilangan ketenangan pikiran. Karena biasanya orang yang serong hatinya atau orang yang tidak jujur ini karena sering membohongi siapapun bahkan dirinya sendiri, ia takut bahwa kebohongannya akan terbongkar. Sehingga orang ini tidak akan tenang di dalam istirahatnya, dalam kesehariannya. Dia akan terus berpikir bahkan overthinking gara-gara hal-hal yang seperti ini karena ketidakadanya jujuran. Kebohongan, pengkhianatan, dan manipulasi dalam hubungan dapat membawa konsekuensi yang panjang dan merugikan. Jadi perlu kita waspada ketika kita sudah mulai merasa kita sudah tidak mulai jujur pada diri kita sendiri, pada orang lain, dan bahkan kepada Tuhan. Kita harus mengintrospeksi diri. Kita harus sadar bahwa kalau kita terus-terusan di dalam jalan itu dapat merugikan diri kita sendiri, orang lain, dan bahkan masa depan kita. Kemudian di bagian ayatnya yang ke-20b dikatakan orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Bahaya perkataan yang tidak terkendali, penuh amarah, kebencian, gosip, bagaikan pisau bermata dua yang melukai diri sendiri dan orang lain. Kata-kata ini menghancurkan harga diri, merusak hubungan, dan menciptakan lingkungan yang penuh permusuhan. Kekuatan pengendalian diri menjadi kunci agar mampu menjaga kejujuran berbicara dengan bijak. Sekali lagi, kekuatan pengendalian diri menjadi kunci agar mampu menjaga kejujuran dan berbicara dengan bijak. Dengan integritas hati dan pikiran, pengendalian diri, serta pertolongan Tuhan, kita dapat membangun kehidupan penuh kasih dan kebahagiaan yang bermakna. Sebagai penutup, Amsal pasal 17 ayat 14, 19, dan ke-20 adalah kompas moral yang menuntun kita pada kekuatan pengendalian diri. Dengan kekuatan ini kita dapat menghindari konflik yang tidak perlu, menjauhi kecintaan pada pelanggaran, dan menjaga hati dari kecenderungan yang serong. Pengendalian diri ini membuka jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan yang sejati serta diberkati oleh Tuhan. Pengendalian diri adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Akan selalu ada godaan dan rintangan di sepanjang jalan. Namun dengan pertolongan dari Roh Kudus dan penyerahan diri kepadanya, serta dengan tekad yang kuat, kita dapat terus bertumbuh dalam pengendalian diri dan membangun kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan penuh makna. Ingatlah, kekuatan pengendalian diri adalah kunci untuk membuka pintu menuju kehidupan yang lebih baik dan diberkati oleh Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan.
Hendaklah kita menjadi pelaku firman agar kita terus dapat mengendalikan diri kita dan bahkan menjadi habit di dalam keseharian kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kemurahan-Mu pada malam hari ini, sehingga kami boleh ditegur, boleh kami dikuatkan, boleh kami dihibur oleh kebenaran firman-Mu Bapa, di mana kami harus memiliki pengendalian di dalam diri kami. Ajari kami ya Roh Kudus untuk memiliki pengendalian diri ini. Tidak mudah bagi kami untuk melakukannya, tapi kami akan percaya oleh karena pertolongan Roh Kudus, oleh karena pertolongan-Mu Tuhan Yesus Kristus dapat membantu kami dalam mengendalikan diri kami, emosi kami, bahkan setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bantu teman-teman hamba-Mu Tuhan, biarlah mereka diberkati oleh kebenaran firman-Mu dan dapat diubahkan oleh firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.